Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan video saya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah part 2. Silahkan dilihat ya, check it out. Nomor 1. Menebak. Strategi menebak yang terdidik ini berdasarkan pada aspek-aspek yang relevan dengan permasalahan yang ada, ditambah pengetahuan dari pengalaman sebelumnya. Contohnya yaitu, potonglah daerah segitiga di bawah ini menjadi 3 bagian, sedemikian hingga ketiga bagian mempunyai luas dengan perbandingan 1, 2, 3. Nah, dengan berbekal pengalaman dan pengetahuan tentang cara mencari luas segitiga, kita dapat menebak jawaban permasalahan di atas, yaitu dengan menarik garis tinggi dan membagi alas segitiga menjadi 3 bagian yang sama panjang. Namun demikian, tebakan tersebut tetap diuji kebenarannya secara logis. Selanjutnya nomor 2 yaitu membuat tabel. Strategi ini membantu mempermudah siswa untuk melihat pola dan memperjelas informasi yang hilang. Dengan demikian, strategi ini sangat membantu dalam mengklarifikasi dan menyusun informasi atau data yang jumlah besar. Contohnya, di dalam suatu pembelajaran matematika yang menggunakan metode diskusi, kelas dibagi ke dalam 5 kelompok, yaitu 1 kelompok sampai kelompok 5. Setiap wakil kelas diminta untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. Budi menyajikan pertama kali dan Tia menyajikan laporannya yang terakhir, sedangkan Rudi menyajikan laporannya terlebih dahulu dari Tia. Ani melapor rapi sebelum Rudi dan Andi mendapatkan kesempatan pada urutan ketiga. Berada di kelompok berapakah si Rudi? Berikut contoh tabelnya. Nah, sudah jelas di sini si Rudi berada di kelompok 4. Selanjutnya menggunakan pola. Pada prinsipnya, strategi ini seringkali dikenal sejak SD. Untuk memudahkan dan memahami permasalahan, siswa seringkali diminta untuk membuat tabel dan kemudian menggunakannya dan menemukan pola yang relevan dengan permasalahan yang ada. Contohnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyebarkan berita di sebuah kota yang berpenduduk 90.000 orang jika setiap orang yang mendengar berita itu menyebarkan kepada 3 orang setiap 15 menit. Berikut tabelnya. Dan tabel di atas terlihat bahwa terdapat hubungan antara waktu penyebaran berita dan banyaknya orang yang menerima berita. Dengan demikian, kita dapat membuat pola berdasarkan tebakan ini. Selanjutnya, bekerja mundur. Strategi ini cocok untuk menjawab permasalahan yang menyajikan kondisi atau hasil akhir dan menyatakan sesuatu yang terjadi sebelumnya. Contohnya, Gita membuat beberapa kue. 1/2 bagian kue disimpannya untuk dimakan pada hari berikutnya. Kemudian dia membagi kue yang tersisa pada ketiga sehingga setiap anak memperoleh 4 kue. Berapa banyak kue yang dibuat Gita? Pada permasalahan di atas, hasil akhir sudah diketahui yaitu 4 kue yang diperoleh masing-masing saudara Gita. Yang ditanyakan adalah kondisi sebelumnya yaitu banyak kue yang dimasak Gita. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita menggunakan strategi bekerja mundur dengan terlebih dahulu menghitung jumlah kue yang diterima saudara Gita dan kemudian mengalihkan hasilnya dengan 2. Selanjutnya, contoh soal. Nomor 1. Tentukan semua bilangan real yang memenuhi persamaan berikut. XX sama dengan 8 dan XX sama dengan 8 adalah solusi, yaitu melalui strategi menebak. Maka untuk persamaan di atas kita bisa melakukan perkiraan di bawah. X sama dengan lebih kurang 2 karena 8 lebih kurang 2, lalu mencoba X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2, kedua persamaan. Jika X sama dengan 2, maka 22 sama dengan 8 dan 22 sama dengan 8. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nomor 2. Susunlah angka 1 hingga 9 pada susunan segitiga di bawah. Dengan demikian hingga jumlah angka untuk tiap sisi sama besar.
Solusinya yaitu mungkin secara tradisional kita menggunakan notasi aljabar, namun dapat kita bayangkan betapa sulitnya menerapkan notasi aljabar. Quiz and cake, susunlah secara sederhana ke 9 angka pada susunan angka segitiga. Maka susunan pertama kita gambar. Setelah dugaan pertama, kita memperoleh jumlah yang berbeda-beda. Misalkan kita menginginkan jumlah 20, bila ingin memang benar, kita bisa menukar 4 dan 5. Jumlah 23 dapatkah dikurang menjadi 20 dengan menukar beberapa letak berbeda angka? Bila diperhatikan, ini dapat kita lakukan dengan menukar 9 dan 3 dan 2 dan 5 sehingga kita memperoleh jumlah 20. Selanjutnya nomor 3. Della sedang menyelenggarakan sebuah pesta. Pertama kali bel pintu berbunyi. 1 orang tamu datang. Saat bel kedua berbunyi, 3 orang tamu datang. Sesudah itu, setiap kali bel berbunyi, secara berurutan, sekelompok tamu datang dengan banyak orang setiap kali bertambah 2 orang dari banyak kelompok. Berapa banyak tamu yang datang sampai bel ke-20? Solusinya yaitu pada kali ini kita menggunakan strategi membuat tabel. Siswa menuliskan banyaknya tamu sampai ke tamu 20. Jadi banyak tamu sampai bel ke-20 itu ditambahkan semua, lalu mendapat hasil 400 orang. Nomor 4, diperoleh luas persegi kecil sama dengan 16 cm kuadrat dan luas persegi besar sama dengan 81 cm kuadrat, sehingga sisi kedua persegi secara berurutan 9 cm dan 4 cm. Selesaikan sistem persamaan berikut untuk Y, W, X, Y, Z. Bilangan bulat. Solusinya yaitu menggunakan strategi menebak. W ditambah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10. W pangkat 2 ditambah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 sama dengan 30. W pangkat 3 ditambah X kubik ditambah Y kubik ditambah Z kubik sama dengan 100. W X Y Z sama dengan 24. Siswa yang familiar dengan aljabar, hasil W X Y Z adalah 24. Dengan demikian, perhatikan faktor dari 24. Pilih dari faktor dari 24. Boleh berulang. Berikut tebakannya 1,1,4 dan 6. Hasil kali 24 tetapi jumlah 11. 1, 2, 3, 4. Hasil kali 24 jumlahnya 10. Selanjutnya bisa kita coba dengan 1, 2, 3, 4 ke dalam 2 persamaan yang lain sama dengan 30 sama dengan 100. Jadi solusinya adalah 1, 2, 3, 4. Nomor 5. Ibu membuat beberapa kue. 1/2 bagian kue disimpannya untuk dimakan pada hari berikutnya. Kemudian dia membagi kue yang tersisa kepada ketiga anaknya, sehingga setiap anak memperoleh 4 kue. Berapa banyak kue yang dibuat ibu? Solusinya yaitu strategi ini menggunakan bekerja mundur. Pada permasalahan di atas, hasil akhirnya sudah kita ketahui yaitu 4 kue yang diperoleh masing-masing anak ibu. Yang dinyatakan adalah kondisi sebelumnya yaitu banyak kue yang dibuat ibu. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita menggunakan strategi bekerja mundur dengan terlebih dahulu menghitung jumlah kue yang diterima semua ketiga anaknya dan kemudian mengalihkan hasilnya dengan 2. Nah, begitulah penyelesaiannya. Wah, kita sudah sampai penghujung nih. Terima kasih ya sudah melihat video saya. Jika ada kekurangan atau salah kata dan kalimat yang ada di video saya mohon maaf dan ambil yang baiknya saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di komen, like, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.